Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Al-ayah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita.
Maka tentu kita berharap agar setiap nikmat yang Allah titipkan, agar setiap karunia yang Allah berikan menjadi kenikmatan-kenikmatan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bertambahnya kenikmatan yang Allah berikan, semoga bertambah pula ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar semoga hati kita menjadi hati yang senantiasa merindukan Rasulullah, hati yang senantiasa mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan gerak untuk terus menghidup-hidupkan risalah-risalah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah kecintaan yang dibenarkan, yaitu kecintaan yang tumbuh karena semangat ingin menghidup-hidupkan risalah-risalah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Katanya Rasulullah, barang siapa yang senang menghidup-hidupkan sunnahku, maka orang itu telah mencintai aku, dan barang siapa yang telah mencintai aku, katanya Rasulullah, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Hadirin Rasulullah, hadirin rahimakumullah. Ada salah seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Pernah beliau menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katanya Nu'man bin Bashir, beliau itu pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halalu bayyinun wa innal haramu bayyinun wa baina mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rasul pernah menyampaikan, sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu pun jelas, dan di antara perkara yang halal dan perkara yang haram ada sesuatu yang mutasyabihat, sesuatu yang remang-remang, sesuatu yang meragukan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan di antara manusia tidak mengetahuinya. Maka katanya Rasulullah, famanittaqa as-subhat, barang siapa yang takut terhadap subhat, faqad istabra'a lidinihi wa ardihi, maka dia sebenarnya telah menyelamatkan agama dan dunianya. Waman waqa'a fi subhat, dan barang siapa yang bertahan terhadap perkara-perkara subhat, perkara-perkara yang meragukan, bahkan dia menikmati hal-hal yang subhat, waqad waqa'a fi haram, maka sebenarnya dia telah berdiri terhadap sesuatu yang haram. Kemudian diibaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti seorang pengembala yang mengembalakan binatang piaraannya di tempat yang terlarang, maka sangat mungkin binatang itu akan masuk di wilayah terlarang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa setiap raja memiliki wilayah kekuasaan, yang mana orang-orang yang ada di wilayah kekuasaan itu wajib taat kepada rajanya, termasuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh rajanya. Maka Allah adalah raja di raja. Larangan Allah adalah segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini Rasul menutup sebuah pesan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu. Ketahuilah, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa di dalam tubuh setiap orang itu ada sekerat daging. Apabila sekerat daging itu baik, maka baik seluruh tubuh itu. Dan apabila sekerat daging itu rusak, fasad, sekerat daging itu buruk,
maka rusak pula seluruh tubuh itu. Ala wahiyya qalb, ketahuilah bahwa sekerat daging itu adalah hati. Hadirin rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasul mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati terhadap segala sesuatu yang bersifat subhat. Subhat itu adalah kondisi yang terjadi yang mana antara yang halal dan yang haram itu begitu berdekatan sehingga kita susah untuk membedakan. Tentu di dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang kita temui terhadap sesuatu yang mubah, sesuatu yang halal, dan kita temui juga sesuatu yang haram, yang mana yang halal dan yang haram itu begitu jelas. Maka ketika kita menghadapi suatu yang halal begitu dekat dengan suatu yang haram, kemudian muncul keraguan-raguan, maka itu yang dinamakan dengan subhat. Maka tanda ketaatan seseorang, tanda ketakwaan seseorang di dalam syarah hadis ini disampaikan adalah waroknya seseorang, kehati-hatiannya seseorang terhadap segala sesuatu yang bersifat subhat. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Al-Ikhlas dijelaskan Allahus Samad, Allah itu adalah tempat bergantung dari seluruh makhluk, karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa hidup kecuali semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kita salat, kita pasti mengucapkan sebuah ayat yaitu Maliki Yaumiddin, yang mana ayat ini wajib kita baca, yang merupakan bagian dari suratul Fatihah. Maliki Yaumiddin, kalau mimnya kita baca panjang, maka maknanya yang merajai, yang menguasai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca pendek Maliki Yaumiddin, maka kita meyakini bahwa Allah itu adalah Malik, Allah itu adalah Raja. Maka tentu hadirin rahimakumullah, karena sebuah keyakinan kita tidak bisa hidup kecuali semuanya atas izin Allah, semuanya atas kenikmatan dari Allah, maka senyatalah kita itu berterima kasih kepada Allah dengan terus menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang begitu besar terhadap hati, yang Allah itu berikan kemuliaan kepada manusia untuk memiliki hati, yang dengan hati itu kemudian kita bisa memahami ayat-ayat Allah. Maka di dalam surah nomor 22, surah Al-Hajj, ayat ke-46 Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha au adhanun yasma'una biha. Afalam yasiru fil ardi, katanya Allah, tidakkah engkau berjalan di muka bumi? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, kemudian Allah berikan hati kepada mereka, yang mana dengan hati itu mereka bisa memahami ayat-ayat Allah. Au adhanun yasma'una biha, atau mereka itu diberikan pendengaran oleh Allah. Allah berikan alat indera untuk bisa mendengar, kemudian dia bisa mendengar ayat-ayat Allah. Allah berikan adhanun, udhunun, yaitu telinga, yang mana telinga itu kemudian digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka lanjutan ayat ini Allah sampaikan, fa innaha la tam'al absar, karena sesungguhnya kebutaan itu bukan karena seseorang tidak bisa melihat dengan matanya.
Walakin tam'al qulubul lati fis sudur. Tetapi kebutaan itu adalah kebutaan ketika seseorang itu diberikan hati oleh Allah, tetapi hati itu tidak mampu ia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Betapa banyak orang-orang yang matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya justru lebih jernih di dalam memahami ayat-ayat Allah. Karena di dalam surah Al-Hajj ini disampaikan kebutaan seseorang dalam pandangan Allah bukanlah mereka itu tidak bisa melihat dengan matanya, tetapi ketika mereka diberikan hati oleh Allah, tetapi hatinya itu tidak ia gunakan sebagai pandu untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga benar di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 87 sampai 88 Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Maka ingatlah pada hari di mana la yanfa, tidak bermanfaat, malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Yang hati bersih dan suci itu kemudian ia gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa sallallahu 'ala nabiyil ummi wa alihi wasallam. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Hadirin rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada kita, Allah bertanya kepada kita untuk menjadi bahan perenungan buat kita semuanya. Apakah kalian mengira Allah akan masukkan kalian ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Sebelum jelas dalam pandangan Allah siapakah di antara kalian yang bersungguh-sungguh dan siapakah di antara kalian yang bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Maka kesungguh-sungguhan dan kesabaran ini tidak bisa dilepaskan dari karunia hati yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka semoga dengan kelembutan hati kita bisa menangkap ayat-ayat Allah. Sembari Allah masih bisa memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan, Allah memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka semoga ini terus bisa kita manfaatkan untuk menyempurnakan kenikmatan Allah ini di jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hati kitalah yang kelak akan ditanya oleh Allah, digunakan untuk apa seluruh indera dan kenikmatan yang Allah berikan selama kita hidup di dunia. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, marilah kita berdoa kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah istiqomahkan keimanan di dalam hati kita, anak-anak keturunan kita, keluarga kita, sehingga semoga di dunia kita berkumpul dalam keadaan golongan orang-orang yang beriman, di akhirat kelak dikumpulkan di surga yang Allah janjikan. Amin Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ampuni dosa kami ya Allah, pasangan hidup kami ya Allah, anak-anak keturunan kami ya Allah, orang tua kami ya Allah yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang ahli berzikir, banyak mengingat Engkau, yang ahli bersyukur atas nikmat yang Engkau titipkan di dalam hidup kami. Baguskan ibadah kami ya Allah. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan kami dan anak-anak keturunan kami termasuk orang-orang yang mendirikan salat ya Allah, hingga kami istiqomah ya Allah, hingga kami husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.